Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa materi mengenai sistem digital. Pertama kita akan membahas encoder dan decoder. Encoder sendiri adalah sebuah rangkaian encoder menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya menjadi urutan bit-bit biner. Encoder terdiri dari beberapa input lain, hanya salah satu dari input-input tersebut diaktifkan pada waktu tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan kode output N-bit. Berikut merupakan blok diagram encoder. Kemudian decoder. Sebuah decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Berikut merupakan blok diagram decoder. Beberapa rangkaian decoder yang sering dijumpai adalah decoder 3x8, yaitu 3 bit input dan 8 output line. Decoder 4x16, yaitu 3 bit maksudnya 4 bit input dan 16 output line. Kemudian ada decoder BCD, itu desimal atau 4 bit input dan 10 output line. Kemudian ada decoder BCD to 7 segment, yaitu 4 bit input dan 8 output line. Khusus untuk BCD to 7 segment mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder yang lain, di mana kombinasi dari setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output line-nya, bukan salah satu line. Berikut rangkaian decoder 3x8. Kemudian kita akan membahas multiplexer, demultiplexer, dan komparator. Multiplexer atau data selector adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan memilih salah satu input untuk diteruskan ke output. Data yang diteruskan ke output ditentukan oleh input selector. Macam-macam multiplexer. Multiplexer 2 input, multiplexer 4 input, multiplexer 8 input, multiplexer quad 2 input. Kemudian ada demultiplexer. Demultiplexer disebut juga data distributor. Demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer menerima satu nilai input dan disalurkan ke salah satu output. Demultiplexer telah difabrikasi dalam berbagai jenis, yaitu 4 line, 8 line, 16 line. Komparator. Pada sistem digital, sering digunakan komparator yang berfungsi untuk membandingkan dua buah data biner. Komparator digital yang paling sederhana dapat dibuat dengan menggunakan gerbang XNOR. Untuk membuat komparator yang membandingkan lebih dari 2 bit, bisa dilakukan dengan menambahkan gerbang XNOR. Kemudian, setiap output dari XNOR di-AND-kan sehingga saat bit yang dibandingkan sama, maka output akan 1. Selanjutnya, materi rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial adalah rangkaian logika yang keadaan outputnya dipengaruhi oleh input dan kondisi rangkaian saat itu. Bentuk dasar dari sekuensial adalah flip-flop. Beberapa jenis flip-flop yaitu flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, dan flip-flop T. Pewaktuan pada flip-flop. Yang pertama adalah waktu siap T-setup atau setup time. T-setup adalah waktu minimum bagi kehadiran bit data pada masukan sebelum tepi sinyal clock memicu gerbang logika. Jadi, data harus berada pada masukan minimal selama T-setup sebelum pulsa clock datang. Yang kedua, waktu tunda propagasi atau perambatan TP.
TP adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk memproses data menjadi keluaran. Jadi, untuk memproses data menjadi keluaran dibutuhkan waktu selama TP. Dan ketiga, yaitu waktu tahan atau hold time. T-hold adalah selang waktu minimum yang dibutuhkan oleh bit keluaran untuk bertahan pada keluaran sesudah tepi sinyal clock memicu gerbang logika. Jadi, bit keluaran harus berada pada keluaran minimal selama T-hold, sesudah tepi sinyal clock memicu gerbang logika. Selanjutnya ada flip-flop. Klasifikasi yaitu pertama, rangkaian digital, rangkaian kombinasi, adalah output hanya fungsi input, kemudian rangkaian berurut yaitu output fungsi input sesaat dan output atau sekuensial, jadi juga masukan sebelumnya, ada ingatan, memori. Kemudian sinkron, yaitu perubahan terjadi bersamaan pada waktu ditentukan, yaitu ada penabuh. Kemudian ada asinkron, perubahan terjadi sembarang waktu. Flip-flop, dasar dari rangkaian berurut, kemudian disusun dari rangkaian kombinasi dengan umpan balik, ada tundaan waktu atau time delay. Tundaan waktu ada pada setiap gerbang. Rangkaian yang mempunyai dua keluaran saling komplement, satu komplement dari yang lain, masukan boleh satu, boleh dua. Ada 4 bentuk dasar flip-flop, yaitu flip-flop RS, urut abjad singkatan set reset. Flip-flop JK, hanya huruf abjad, mirip RS. Flip-flop T atau toggle, flip-flop D atau delay atau data. Selanjutnya ada rangkaian register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi, untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Ada 4 macam shift register, yaitu PIPO, PISO, SISO, dan SIPO. Berikutnya ada rangkaian counter. Counter yaitu rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop. Mencacah dapat diartikan menghitung. Hampir semua sistem logika menerapkan pencacah. Komputer digit menerapkan pencacah guna mengemudikan urutan dan pelaksanaan langkah-langkah dalam program. Fungsi dasar pencacah adalah untuk mengingat beberapa banyak pulsa detak yang telah dimasukkan kepada masukan, sehingga pengertian paling dasar pencacah adalah sistem memori. Karakteristik counter. Pertama, sampai beberapa banyak ia dapat mencacah atau modulo pencacah. 2. Mencacah maju ataukah mencacah mundur. 3. Kerjanya sinkron atau tak sinkron. Kegunaan counter yang pertama, menghitung banyaknya detak pulsa dalam satu periode waktu. Yang kedua, membagi frekuensi. Yang ketiga, pengurutan alamat. Dan yang keempat, beberapa rangkaian aritmatika. Selanjutnya kita akan membahas graf. Graf adalah kumpulan simpul atau vertices atau nodes yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur atau edge. Graf G terdiri dua himpunan, vertex atau simpul, V sama dengan himpunan simpul yang terbatas dan tidak kosong. Edge, sisi atau busur, bisa disimbolkan E, adalah himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.